Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya nih adik-adik? Sudah 2 minggu ya Kak Sekar kita nggak ketemu. Kak Sisi. Kak Sekar gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita masuk ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Kalau di rumah ada kakak atau mama atau papa, adik-adik boleh berpasang-pasangan. Tapi kalau adik-adik nggak ada kakak atau nggak ada papa mamanya, adik-adik boleh ikutin gerakan kakak ya. Kita akan angkat satu pujian, kau temanku, ku temanmu. Ayo Kak Sekar. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Oke, adik-adik masih berdiri. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Tuhan, terima kasih atas setiap penyertaan Tuhan dari malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Sebentar adik-adik akan memulai ibadah. Kiranya Tuhan boleh persiapkan hati kami dan Tuhan boleh berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, masih berdiri. Kita akan angkat satu pujian lagi. Yesus pokok. Pakai gerakan ya. Ayo Kak Sekar. Yesus pokok dan kita lancaran, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaran, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaran, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita lancaran, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaran, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaran, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Firman-Mu
sebelum kita mendengarin firman Tuhan, aku mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu pujian. Judulnya pasti adik-adik udah pada tahu nih, sering dengerin. Didengar dia panggil nama saya. Adik-adik ayo bangkit berdiri. Kita nyanyinya pakai gerakan ya. Nanti gerakannya ikutin kakak kita ya. 1, 2, 3. Udah pada siap kan? 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan boleh mengumpulkan kami untuk sekolah minggu online. Tuhan, pada hari ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami dari awal sampai akhir. Tuhan juga yang pimpin kami agar kami serius mendengarkan cerita dari kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak mau tanya dulu dong sebelum kakak cerita. Adik-adik, ada yang pernah mimpi nggak pas tidur? Siapa yang pernah mimpi? Pasti semuanya udah pernah mimpi kan rata-rata nih. Sama kakak juga. Kakak ketika tidur pernah mimpi, tapi mimpinya yang seneng-seneng dong. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang satu orang yang ketika tidur, dia nggak mimpi sih adik-adik, tapi ada yang memanggilnya. Sampai 3 kali. Siapa kira-kira ya? Namanya Samuel. Adik-adik, kakak akan ceritain tentang Samuel. Untuk itu, adik-adik yang udah bisa baca Alkitab, terutama yang kelas kecil, kita buka Alkitabnya. Ayo buka Alkitabnya dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20. Kakak ulangin ya, dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20. Udah pada dapet kan? Ayo kita baca, bacanya gantian ya. Kakak ayat yang 1, adik-adik ayat yang kedua, selanjutnya kayak gitu ya. Kita mulai ya. Judulnya Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, pada firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana
dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan, atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku, jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Oke, boleh ditutup Alkitabnya. Untuk lebih jelasnya lagi, kakak mau sediain video tentang Samuel yang dipanggil oleh Tuhan. Adik-adik dengerin ya, nonton dan perhatiin baik-baik videonya. Oke, selamat menyaksikan. Pada suatu malam, Samuel tertidur di bait Allah, dan tiba-tiba terdengarlah suara yang memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Lalu Samuel menjawab, Iya, Bapak. lalu Samuel langsung berlari menuju kepada Imam Eli dan bertanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Imam Eli pun menjawab, Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali. Samuel kembali tertidur, tetapi beberapa menit kemudian kembali terdengar suara. Samuel, Samuel. Lalu Samuel kembali terbangun dan berlari menuju kepada Imam Eli. Iya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Imam Eli pun menjawab, Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali. Lalu untuk ketiga kalinya Tuhan memanggil Samuel kembali. Dan Samuel langsung terbangun dan berlari menuju ke arah Imam Eli, serta berkata, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Imam Eli tahu bahwa suara yang memanggil itu adalah suara Tuhan. Lalu Imam Eli berkata dan memberi perintah kepada Samuel. Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Samuel pun kembali tertidur. Lalu Tuhan datang menampakkan diri di dekat Samuel dan berkata, Samuel, Samuel. Dan Samuel pun menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Tuhan berfirman kepada Samuel, dan Samuel pun tertidur sampai keesokan paginya. Nah, adik-adik tadi udah dengerin kan dan nonton video tentang Samuel yang dipanggil oleh Tuhan sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Tapi Samuel sadar nggak ya? Itu suara Tuhan? Sadar, tapi sampai yang ketiga kali baru sadar ya adik-adik ya. Yang pertama, Samuel kira itu suara siapa? Suara Imam Eli. Sampai Samuel bangun sampai lari ke Imam Eli. Tapi Imam Eli bilang, bukan aku, udah kamu tidur aja lagi. Yang kedua, Samuel juga masih belum sadar itu suara Tuhan. Makanya dia lari lagi ke Imam Eli. Terus Imam Eli juga bilang,
bukan aku. Udah nak, kamu kembali tidur. Akhirnya sampai suara yang ketiga, Imam Eli baru ngasih tahu Samuel bahwa itu adalah suara Tuhan. Dan Imam Eli bilang sama Samuel, kalau Tuhan manggil, nanti bilang ya, iya Tuhan, berfirmanlah, karena saya siap mendengarkan. Sampai akhirnya Tuhan memanggil Samuel untuk ketiga kalinya, dan Samuel menjawab, iya Tuhan, berfirmanlah, aku siap dengerin. Adik-adik, di situ Samuel gak marah-marah loh. Dia gak ngomel-ngomel sama Tuhan. Sama Imam Eli nih, dia juga gak ngomel-ngomel. Dia gak ngedumel. Dia gak marah sama Imam Eli, gak bilang, Imam Eli ngapain sih manggil-manggil aku mulu? Aku lagi ngantuk, tahu capek banget. Enggak, dia gak ngomong gitu adik-adik. Dia bilang, iya Bapak, mengapa engkau memanggil aku? Dan yang terakhir, iya Tuhan, berfirmanlah, karena aku siap dengerin. Adik-adik belajar ya seperti Samuel untuk selalu siap dan mau dipanggil sama mama dan papa. Jangan misalnya nih di rumah, kan pasti Senin sampai Jumat adik-adik sekolah kan, walaupun sekolah online, tapi harus tetap bangun pagi. Dipanggil sama mamanya, misalnya si Tono, dipanggil sekali, Tono bangun, ayo nih udah pagi. Si Tononya, mama apaan sih, marah-marah sama mamanya, bawel banget, 5 menit lagi deh, 5 menit lagi, aku masih ngantuk. Yang kedua, mamanya bangunin lagi, Tono cepetan, kamu nanti telat loh sekolah online-nya. Si Tono masih pura-pura tidur, masih marah-marah, mama apaan, bawel banget sih, iya tahu, berisik ah. Yang ketiga, sampai mamanya marah, baru si Tono bangun. Jangan kayak gitu, jangan sampai nunggu mama atau papa marah, baru kamu bilang, iya. Belajar untuk ketika mama manggil 1 kali, untuk bangunin adik-adik, atau misalnya minta tolong ke warung, beli garam mama atau papa. Tono beli garam, Tono beli garam. Terus adik-adik, si Tono bilang, nggak mau asik main HP, asik main Mobile Legends, asik main PUBG, biarin aja pura-pura budek, paling nanti mama jalan sendiri. Sampai yang kedua, Tono, kamu dengar mama nggak sih? Ini ayo beli garam ke dapur, ke warung. Terus Tononya masih marah, mama jawab sih, tapi jawabnya marah. Mama bawel banget sih, mama nggak tahu apa gue lagi main game lagi seru, tanggung. Akhirnya mama sendiri yang jalan ke warung. Jangan kayak gitu ya adik-adik. Belajar seperti Samuel yang mau dan bilang iya. Nanti kalau udah selesai dengerin sekolah firman Tuhan hari ini, udah selesai sekolah minggu, kalau misalnya mama atau papa manggil adik-adik, adik-adik harus siap bilang iya ma, iya pa, oke? Atau misalnya kakak contohin lagi deh sama kakak, misalnya kakaknya minta tolong, kan pasti adik-adik kayak bawel banget sih kakak minta tolong mulu, emang gak ada orang lain apa? Adik-adik gak boleh gitu lagi, harus bilang iya kak, sini aku bantuin. Atau misalnya adek nih misalnya masih kecil, maunya ditemenin main, terus manggil kakak atau abang sini dong bang, temenin aku main. Gimana adik-adik responnya, marah apa? Ayo udah biarin aja sendiri, dia juga bisa tuh main sendiri. Jangan kayak gitu lagi ya responnya. Jawabannya berarti harus apa? Iya adek, sini abang atau kakak temenin mainnya ya, biar makin seru. Kayak gitu ya adik-adik, belajar seperti Samuel yang menjawab panggilan Tuhan dengan jawaban iya. Bukan marah-marah lagi, bukan ngomel-ngomel lagi, atau malah pura-pura budek, atau malah jawabnya enggak males. Jangan kayak gitu lagi ya. Kayak tadi nyanyi awal apa? Yang tadi kita nyanyiin ada lirik, ku jawab ya, iya, ku jawab ya, iya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Kalau misalnya di rumah jawabnya, ku jawab iya mama, ku jawab iya papa. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu itu sekali lagi, tapi gantinya ya, ku-nya diganti nama adik-adik. Misalnya kakak, Gita, jadi Gita jawab iya. Oke? 1, 2, 3. Gita jawab ya, iya. Gita jawab ya, iya. Gita jawab ya Tuhan, kita jawab ya Tuhan, kita jawab ya, iya. Oke. Mulai dari sini harus selalu bilang iya sama mama papa kalau minta tolong. Kakak adik juga begitu. Pokoknya orang-orang terdekat yang minta tolong sama adik harus bilang iya. Oke? Sekarang kita udah selesai dengerin firman Tuhannya. Kita mau berdoa.
kita mau terima kasih sama Tuhan. Tuhan boleh pimpin sekolah minggu kita. Lipat tangan dan tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh menyertai kami dari awal sampai akhir sekolah minggu kami. Biarlah ya Bapa, ajarlah kami untuk seperti Samuel yang mau dengar-dengaran atas panggilan Tuhan. Dan bahkan ketika kami di rumah, kami boleh dengar-dengaran Mama, Papa, Kakak, juga adik ya Tuhan. Biarlah kami tidak ngomel-ngomel, tidak marah ketika dipanggil, dan langsung siap ketika dipanggil oleh Mama, Papa, Kakak, maupun adik. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami mau menyerahkan hari ini, Tuhan yang boleh pimpin kami dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengar firman Tuhan dari mulai kelas TK, kecil, tanggung, dan remaja. Sekarang kakak dan Kak Sekar mau memberikan pesan kepada adik-adik. Di masa pandemi ini, kalau adik-adik mau keluar rumah, jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Dan yang terpenting adalah jaga kesehatan. Nah, kita akan menutup ibadah kita, tapi jangan lupa ya Kak Sekar, 2 minggu lagi kita baru ketemu lagi. Adik-adik jangan lupa subscribe channel kita, di like, terus di share ke teman-teman semuanya. Sekarang kakak ajak teman-teman dan adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Ayo Kak Sekar.